pada hari ini di tengah-tengah kita. Menjelang kedatangan Tuhan di akhir zaman, menjelang kedatangan Tuhan kali yang kedua, apa yang Tuhan kerjakan? Ya, kemarin minggu kita sudah belajar bahwa salah satu tanda menjelang kedatangan Tuhan yang kedua kalinya yang Tuhan akan kerjakan di dalam gereja, di tengah-tengah orang percaya adalah di mana Tuhan mencurahkan rohnya dengan limpah dalam kehidupan setiap anak-anak Tuhan. Ini rancangan Tuhan, ini kehendak hati Tuhan bahwa menjelang kedatangan Tuhan, Tuhan rindu untuk mencurahkan rohnya atas hidup setiap kita. Mengapa? Karena begitu hati Tuhan merindukan, api Tuhan itu menyala di tengah-tengah anak-anak Tuhan. Karena ketika api Tuhan itu menyala, maka kemuliaan Tuhan dinyatakan atas hidup kita. Kita membaca dari Yesaya pasal 32 ayat yang ke-15, kemudian kita sambung kepada Yesaya 44 ayat yang ketiga. Yesaya pasal 32 ayat yang ke-15, ini 44 ayat yang ketiga. Yesaya pasal 32 ayat yang ke-15 dikatakan, sampai dicurahkan kepada kita roh dari atas, maka padang gurun akan menjadi kebun buah-buahan, dan kebun buah-buahan itu akan dianggap hutan. Firman Tuhan katakan menjelang kedatangan Tuhan, Tuhan akan mencurahkan rohnya seperti hujan awal dan hujan akhir. Maka apa yang terjadi ketika roh Tuhan dicurahkan atas hidup kita? Kalau Roh Kudus dicurahkan atas keluarga kita, atas pekerjaan, atas pelayanan kita, maka Yesaya pasal 32 ayat 15 dengan jelas katakan, maka padang gurun. Apa itu padang gurun? Kehidupan kita, keluarga kita, pekerjaan kita, pelayanan kita yang tadinya seperti padang gurun. Apa itu padang gurun? Gersang. Padang gurun itu gersang, tidak ada apa-apanya, tidak ada sesuatu yang bisa kita lihat yang menyenangkan mata, tidak ada. Tidak ada kehidupan di sana. Tetapi firman Tuhan katakan ketika roh Tuhan dicurahkan, maka yang terjadi padang gurun akan menjadi kebun buah-buahan. Wah, tidak ada namanya padang gurun ada kebun buah-buahan. Padang gurun yang ada itu cuma pasir sepanjang mata memandang itu hanya pasir. Tetapi firman Tuhan katakan inilah keajaibannya. Ketika kita izinkan roh Tuhan dicurahkan atas hidup kita rela diizinkan. Kita mengizinkan roh Tuhan menyergap hidup kita, maka hidup kita yang tadinya padang gurun, yang tadinya gersang akan menjadi kebun buah-buahan. Amin. Kamis yang lalu kita sudah memperingati tentang kenaikan Tuhan, dan Tuhan sebelum naik ke surga dia berpesan kepada murid-muridnya, jangan kemana-mana, tetaplah tinggal di Yerusalem sampai kamu dipenuhi dengan Roh Kudus. Karena ketika Roh Kudus itu turun ke atasmu, maka kamu akan terima kuasa. Roh Kudus itu roh kuasa, yang percaya dengan kuasa untuk apa? Menjadi mulia dalam hidup kita. Karena yang terjadi adalah kemuliaan. Itu sebabnya judulnya Fire and Glory, api dan kemuliaan. Bukan kata seringkali juga nyanyi, api kemuliaannya tercurah dari surga, beritakan pada dunia. Ya, saudara, setiap kita anak-anak Tuhan hari-hari ini, ketika Tuhan sudah naik ke surga, maka Tuhan katakan tunggu. Karena setiap kali Tuhan rindu, ketika dia naik ke surga, kerinduan hati Tuhan apa? Supaya Tuhan Bapa di surga mengirimkan Roh Kudusnya dalam kehidupan kita. Dan Yesaya pasal 32 ayat 15, kalau api itu menyala, api itu dicurahkan, Roh Kudus itu dicurahkan, maka yang terjadi kemuliaan Tuhan turun. Padang gurun jadi kebun buah-buahan, dan bahkan kebun buah-buahan itu akan dianggap hutan. Kenapa dianggap hutan sih? Apa bedanya kebun dengan hutan? Kalau kebun masih jarang-jarang, tapi kalau yang namanya hutan itu lebat, lebat, saking banyaknya, saking banyaknya. Itu yang terjadi dalam kehidupan kita. Yesaya pasal 44 ayat yang ketiga. Yesaya pasal 43 ayat yang ketiga. Sebab aku akan mencurahkan air ke atas tanah yang haus, dan hujan lebat ke atas tempat yang kering. Aku akan mencurahkan rohku ke atas keturunanmu, dan berkatku ke atas anak cucumu yang percaya. Amin. Setiap orang yang mengizinkan roh Tuhan Allah bergerak dalam hidup kita, maka berkat Tuhan turun. Amin. Berkat Tuhan turun. Kalau Roh Kudus bergerak dalam keluarga
katakan, berkatku ke atas anak cucumu. Amin. Siapa yang mau anak cucunya diberkati Tuhan? Kalau anak cucunya diberkati Tuhan, mari minta Roh Kudus memenuhi anak dan cucu kita. Amin. Karena ketika anak dan cucu kita dipenuhi Roh Kudus, berkat Tuhan pasti turun atas hidup mereka. Amin. Soalnya kita seringkali nyanyi ya, walau sana sini situ pusing, semua orang susah, tetapi kita akan tetap tertawa. Siapa itu? Orang-orang yang diurapinya. Karena aku tahu Tuhan memberikan kemenangan pada orang-orang yang dicintainya, diurapinya, ya, diurapinya, dipenuhi Roh Kudus. Maka walaupun yang kanan kiri sana situ pusing, semua orang susah, tetapi orang-orang yang penuh dengan Roh Kudus, ini adalah orang-orang yang tetap tertawa. Amin. Berkat Tuhan pasti akan tetap mengikuti hidupnya. Saudara belajar, inilah kerinduan hati Tuhan. Kembali kepada PowerPoint. Next. Ya, bahwa kemuliaan Tuhan akan Tuhan curahkan hari-hari ini di tengah-tengah kehidupan anak-anak Tuhan. Kapan itu, saudara? Ketika Roh Tuhan dinyatakan dalam hidup kita. Dan itulah yang seringkali disebut Pentakosta. Dan ini adalah hari akhir zaman, di mana digenapinya yang dikatakan hujan awal, hujan akhir dicurahkan. Maka Roh Kudus yang Tuhan akan kerjakan hari-hari di tengah-tengah kita, yang seringkali kita mengenalnya dengan istilah Pentakosta yang ketiga. Ya, Pentakosta ketiga. Kenapa Pentakosta yang ketiga? Kapan itu Pentakosta pertama? Waktu murid-murid 120 murid di atas kamar loteng Yerusalem, mereka dipenuhkan dengan Roh Kudus. Lalu kapan Pentakosta yang kedua? Ketika di Azusa Street di Amerika, ya, di mana Roh Kudus sudah lama tidak bergerak dan tidak terjadi apa-apa. Kemudian 100 tahun yang lalu kurang lebih di Azusa Street, ya, di mana William Seymour bersama dengan anak-anak Tuhan yang mereka berdoa, mereka merindukan Roh Kudus. Maka Roh Kudus disurahkan. Maka itulah Pentakosta yang kedua. Mulai ada gerakan Pentakosta. Roh Tuhan Allah mulai bergerak, membangkitkan gerejanya yang mati, membangkitkan gerejanya yang tidur. Dan hari-hari ini, mari percaya, menjelang kedatangan Tuhan akan terjadi sekali lagi Pentakosta yang terakhir. Amin. Pentakosta yang ketiga, di mana Roh Tuhan akan dicurahkan dengan besar-besaran. Dan salah satu ciri daripada setiap kali terjadi Pentakosta, waktu Pentakosta yang pertama terjadi 120 murid dipenuhkan dengan Roh Kudus, maka yang terjadi adalah ledakan jiwa-jiwa. Dalam satu hari Petrus sekali khotbah 3.000 jiwa bertobat. William Seymour bersama dengan teman-temannya di jalan Azusa Street, ketika mereka penuh dengan Roh Kudus, maka hari-hari itu setiap orang, bahkan kalau sejarah menuliskan jarak radius 1 kilometer dari tempat mereka beribadah, orang-orang di jalan-jalan mereka bertobat. Nggak ada yang doakan, nggak ada yang injilis. Mereka di jalan-jalan mereka bertobat, bertekuk lutut, mereka menangis, mereka bertobat mencari Tuhan, merindukan Tuhan. Itu ciri Pentakosta. Maka saya percaya di Pentakosta yang ketiga ini pun cirinya akan tetap sama. Amin. Bukan hanya sekedar anak-anak Tuhan penuh dengan Roh Kudus, berglosolali, berbahasa lidah, tapi saya percaya karena Roh Kudus itu adalah roh penuaian. Amin. Hari-hari ini kita akan melihat ada tuaian yang terbesar terjadi di tengah-tengah kita. Saudara, itulah yang akan seringkali kita menyebutnya sebuah dimensi yang baru. Ya, sebuah dimensi gereja yang baru. Kalau di dalam istilah kita pelajaran akhir zaman, di dalam pelajaran akhir zaman kita akan menyebutnya itu menjadi masa keemasan gereja. Hari-hari ini kita akan masuk di masa keemasan gereja. Apa itu? Masa keemasan gereja, di mana anak-anak Tuhan, gereja Tuhan sekali lagi akan dibangunkan Tuhan, akan dibangkitkan Tuhan dalam suatu kuasa yang penuh, yaitu kuasa Roh Kudus. Untuk apa? Melakukan tanda-tanda mujizat, melakukan tanda-tanda mujizat, menyatakan pekerjaan Tuhan yang ajaib. Saudara, tetapi ada hal yang harus saudara dan saya lakukan untuk masuk ke dalam dimensi yang baru. Apa? Saya bertanya kepada Tuhan, Tuhan apa yang mesti kami kerjakan? Ya, apa yang kami mesti kerjakan untuk memasuki yang namanya dimensi yang baru? Apa itu dimensi yang baru? Tadi dari padang gurun menjadi kebun buah-buahan. Ya, bahkan kebun buah-buahan pun dianggap hutan, di mana berkat Tuhan dicurahkan kepada anak cucu orang-orang benar. Apa yang harus kita lakukan
harus tinggalkan sama hidup yang lama. Umat Tuhan harus kubur yang namanya masa lalu, baik itu yang baik, termasuk apalagi yang buruk. Saya diingatkan tadi pagi waktu saya nyanyikan firman Tuhan, ini lagu yang lama sekali. Ini lagu yang saya nyanyikan waktu saya masih remaja dan kaum muda. Lupakan yang telah lalu, mengarah pada tujuan, dengan mata memandang Tuhan Yesus, berlari sampai menang, bertanding sampai akhir. Tanggalkan semua dosa yang merintangi, ku kan setia kan panggilanmu, sebab kau sanggup menjaga langkahku. Pada janjimu ku percaya, kau kan sempurnakan pekerjaanmu dalamku. Tadi pagi tahu-tahu lagu ini diingatkan Tuhan buat saya waktu saya ingatkan. Mari belajar lupakan yang sudah ya sudah, yang sudah ya sudah, ngapain gitu. Diingat-ingat terus akan membuat kita makin lemah, ya, membuat kita jadi lemah, membuat kita akhirnya jadi gitu ya. Beberapa hari yang lalu saya sharing dengan seorang pemudi yang berkata, gimana temanmu sudah move on? Kok kayaknya belum ya? Belajar move on, belajar move on. Kenapa? Tuhan mau setiap saudara dan saya menjadi orang-orang yang move on. Amin. Karena yang lalu sudah, Tuhan mengajari kita. Semua yang masa lalu Tuhan katakan, Tuhan akan lempar itu kemana? Ke tubir laut. Ke tubir laut. Sudah gak usah diingat-ingat lagi. Sudah. Semua yang pahit, semua yang kegagalan, semua masa lalu lempar semua, kubur. Yang namanya barang yang sudah dikubur, mayat yang sudah dikubur jangan dikeluarkan lagi. Kenapa saudara? Kalau bangkai yang sudah dikubur dikeluarkan, yang terjadi adalah namanya juga bangkai, namanya juga mayat. Yang terjadi apa? Baunya pasti busuk, ya, pasti berbau-bau busuk. Itu sebabnya Tuhan mau ketika saya menyiapkan firman ini, apa Tuhan yang Tuhan mau untuk kami kerjakan, memasuki dimensi yang baru, ya, untuk masuk dimensi yang baru, di mana padang gurun menjadi kebun buah-buahan. Apa yang Tuhan mau? Lupakan sudah yang lalu. Ayat pasal 11 ayat 13 sampai ayat yang ke-17. Demikian firman Tuhan katakan, jikalau engkau ini menyediakan hatimu dan menadahkan tanganmu kepadanya. Apa yang diperlukan saudara? Menyediakan hati dan tangan. Jikalau engkau menjauhkan kejahatan dalam tanganmu dan tidak membiarkan kecurangan ada dalam kemahmu. 15. Maka sesungguhnya engkau dapat mengangkat mukamu tanpa celah, dan engkau akan berdiri teguh dan tidak akan takut. 16. Bahkan engkau akan melupakan kesusahanmu, hanya teringat kepadanya seperti air yang telah mengalir lalu. Masa lalu biarkan itu seperti air yang mengalir yang lalu. Artinya apa? Oh, air sudah mengalir. Kalau air sudah mengalir, stop, nggak bisa. Oh, sudah air, sudah lewat. Airnya sudah lewat mengalir, ya sudah. Oh, air sudah lewat. Kalau nggak mau ada air lagi, ya sudah stop aja di sini. Bikin bendungan, ya, bikin bendungan. Dalam kehidupan kita, 14 loh. Ya. Ketika Yehuda menoleh ke belakang, siapa ini Yehuda? Bukankah kita sering berkata kita adalah keturunan singa dari Yehuda? Sampai di sini keturunan singa dari Yehuda. Maka saudara adalah suku Yehuda. Suku Yehuda adalah suku raja-raja. Suku Yehuda adalah suku raja-raja. Saudara dapat panggilan raja-raja. Ini hukum buat suku Yehuda. Ini hukum buat orang yang berdiri sebagai raja-raja di hadapan Tuhan. Tuhan yang kita iman yang ngajari. Amin. Firman Tuhan katakan, ketika Yehuda menoleh ke belakang, lihatlah, mereka harus menghadapi pertempuran dari depan dan dari belakang. Mereka berteriak kepada Tuhan, sedang para imam belum kafir. Ini yang Tuhan bukakan buat saya. Kalau seorang raja-raja noleh ke belakang kepada cara hidup yang lama, maka yang terjadi apa? Dia harus menghadapi pertempuran dari depan dan dari gara-gara apa? Noleh ke belakang. Gara-gara noleh ke belakang, saudara. Gara-gara noleh ke belakang, maka yang
berdiri di depan, Tuhan yang menutup barisan. Makanya kalau yang sudah kita lewati, mungkin ada yang tidak sempurna. Kita cuma ngomong sama Tuhan, Tuhan, saya tidak sempurna. Semua yang sudah bekerja, biarlah Tuhan kiranya menyempurnakan. Nanti Tuhan yang menutup barisan, ya, sehingga tidak ada celah dalam kehidupan kita. Lukas pasal 9 ayat 62. Lukas pasal 9 ayat 62. Tetapi Yesus berkata, setiap orang yang siap untuk membaca tetapi menoleh ke belakang tidak layak untuk kerajaan Allah. Jangan noleh ke belakang. Kasih tahu kanan kirinya, jangan noleh ke belakang. Jangan noleh ke belakang. Kanan kirinya aja, saya tidak dulu. Kita di belakang. Ya, yang di belakang saya memberitahu. Ya. Saudara yang paling belakang saya memberitahu yang di depan. Ya, jangan noleh ke belakang. Amin. Saya lihat lagi masalah yang lalu, biarlah berlalu. Amin. Biarlah berlalu. Kenapa? Karena masih ada banyak hal yang baru yang Tuhan akan kerjakan. Amin. Karena Tuhan itu suka hal-hal yang baru. Tuhan itu suka hal yang baru. Makanya Mazmur katakan, Tuhan memberikan nyanyian baru dalam mulut. Tuhan tuh kepengen kita nyanyi lagu-lagu baru. Ya, bukan berarti lagu lama enggak enak ya. Enggak, saudara ya. Haleluya 12 kali sampai hari ini kita nyanyikan, hujan itu juga masih membuat kita menikmati hadirat Tuhan. Artinya apa? Sikap hati yang baru. Mungkin lagunya lagu yang lama, tapi sikap hatinya hati yang baru. Makanya Ayub pasal 11 tadi kata, bagaimana caranya supaya bisa membuat air yang sudah mengalir, yang sudah lalu, biar berlalu. Caranya gimana? Butuh hati. Menyiapkan, jikalau engkau telah menyiapkan hati dan menengadahkan tanganmu kepada. Saudara belum move on? Sudah tahu ya caranya move on? Gimana? Satu, siapkan hati. Yang kedua, menadahkan tangan. Artinya apa? Minta sama Tuhan. Tuhan, saya tidak bisa, tapi aku tahu Tuhan yang beri kemampuan. Yesaya 3:6. Tuhan akan menjauhkan daripadaku hati yang keras, dan Tuhan memberikan kepadaku hati yang baru, sehingga aku boleh taat melakukan akan firman-Nya. Yang kedua, apa yang Tuhan mau? Langkah yang kedua yang harus saudara dan saya kerjakan untuk masuk kepada dimensi yang baru. Tolong kembali ke PowerPoint. Tuhan katakan, kalau masa lalu sudah ditinggal, maka sekarang, kan yang tadi sudah kita lupakan, ya, yang langkah yang sudah kita lalui harus kita lupakan. Yang sekarang bagaimana? Yang sekarang jangan pernah berjalan sendiri. Amin. Yang sekarang jangan. Pasal 20 ayat 32. Dan sekarang aku menyerahkan kamu kepada Tuhan dan kepada firman kasih karunia-Nya yang berkuasa membangun kamu dan menganugerahkan kepada kamu bagian yang ditentukan bagi semua orang yang telah dikuduskan. Kapan? Sekarang. Kalau yang lalu sudah biar berlalu, nggak usah ditoreh. Yang sekarang, Paulus katakan, dan sekarang aku menyerahkan kamu kepada Tuhan dan kepada firman kasih karunia. Tuhan mau saudara dan saya hidup jalan dengan Tuhan dan mentaati firman kasih karunia. Karena apa saudara? Karena Tuhan dan firman-Nya itu berkuasa untuk membangun hidup kita dan menganugerahkan kepada kita bagian yang ditentukan bagi semua orang yang dikuduskan. Apa itu? Itu tadi, kebun buah-buahan, berkat atas anak cucu. Itu Tuhan sediakan buat kita. Maka bagaimana caranya? Serahkan hidupmu kepada Tuhan dan kepada firman kasih karunia. Bila saudara dan saya dibangunkan, ini waktunya. Roh Kudus dicurahkan untuk apa? Roma 13 ayat yang ke-11, ya, bahwa sekarang waktunya. Sekarang waktunya untuk apa? Kamu bangun dari tidur, sebab keselamatan yang daripada Tuhan sudah lebih dekat daripada waktu kamu mulai percaya.
dekat. Makanya waktunya untuk bangun. Tuhan akan membangunkan kita. Amin. Tuhan akan membuat kita bangun. Tetapi sekarang kita telah dibebaskan dari hukum Taurat, sebab kita telah mati bagi Dia yang mengurung kita, sehingga kita sekarang melayani dalam keadaan baru menurut roh dan bukan dalam keadaan lama menurut huruf hukum Taurat. Firman Tuhan katakan kita sudah mati di masa yang lalu sudah mati, sudah jangan ditolak. Firman Tuhan katakan di dalam Kristus kita sudah dibangkitkan, sudah dibebaskan. Untuk apa? Supaya sekarang kita melayani dalam keadaan baru menurut roh, bukan dalam keadaan yang lama, bukan dengan sikap hati yang lama, bukan hidup yang lama, tapi sikap hati yang baru, dalam hidup yang baru. Itu yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Ya, 1 Korintus pasal 15 ayat yang ke-10. 1 Korintus pasal 15 ayat yang ke-10. Firman Tuhan mengatakan, tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang, dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Ini yang Tuhan bilang. Ya, hari ini, masa yang sekarang kita hidup, di mana roh Tuhan dicurahkan atas hidup kita, membuat kita menjadi baru. Untuk apa? Melayani Tuhan. Dan Paulus memberitahukan kepada kita, sekarang kalau aku ada sebagaimana aku ada hari ini, masih hidup, diberkati, pakai anugerah Tuhan. Amin. Hari ini kalau kita masih ada, itu karena anugerah. Kasih tahu kanan kirinya, kamu ada itu anak anugerah. Hari ini kamu ada karena anugerah. Kalau anugerah Tuhan nggak dicurahkan buat kita, hari ini kita nggak ada. Amin. Kalau anugerah tidak dicurahkan dalam hidup kita lagi. Kalau hari ini kita ada, Paulus katakan, tetapi karena kasih karunia, maka aku ada sebagaimana aku ada sekarang. Itu karena kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku. Dan firman Tuhan katakan, sekarang, masa yang sekarang, jangan buat anugerah Tuhan sia-sia dalam hidup kita. Amin. Jangan anugerahnya sia-sia. Jangan hidup kita sia-sia. Tapi Paulus mengajarkan kepada kita, sebaliknya aku bekerja lebih keras daripada mereka semuanya. Tapi kalaupun demikian, Paulus tetap katakan, tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai kita. Hari ini kita masih bernafas. Hari ini kita masih sehat. Hari ini kita masih terima berkat Tuhan. Hari ini kita masih bisa beribadah dengan leluasa. Hari ini kita masih boleh melayani Tuhan. Hari ini mari gerak, mari terus bergerak. Amin. Mari terus bergerak. Yang ketiga, ya, dikatakan anugerahnya tidak boleh sia-sia, tetapi kita bekerja lebih keras. Kenapa? Yohanes pasal 5 ayat 17, Tuhan Yesus berkata, yang bekerjalah selagi hari masih siang. Kenapa? Karena Bapakku di surga pun tetap bekerja sampai sekarang. Saudara dikatakan, tapi Yesus berkata kepada murid-muridnya, Bapakku bekerja sampai. Bapak kita di surga juga demikian. Amin. Jangan buat hidupmu sia-sia. Jangan buat anugerah dalam hidupmu sia-sia. Tapi mari bekerja lebih keras buat Tuhan. Amin. Firman Tuhan katakan, Yesaya 40 ayat 9 sampai ke 11. Kalau Tuhan berjalan dengan kita, katakan, hai Sion, pembawa kabar baik, naiklah ke atas gunung yang tinggi. Hai Yerusalem, pembawa kabar baik. Saudara dan saya lah, siapa pembawa kabar baik? Kalau roh Tuhan Allah ada padamu, maka aku akan memberitakan kabar baik. Siapa yang percaya hidupnya sudah terima Roh Kudus? Saya berkata
karena hidupnya adalah kudus. Maka firman Tuhan katakan kita penyampai kabar baik. Ya, hai Yerusalem, pembawa kabar baik, nyaringkanlah suaramu kuat-kuat, nyaringkanlah suaramu, jangan takut, katakanlah kepada kota-kota Yehuda, lihat itu Allahmu. Ayat 10, lihat itu Tuhan Allah, ia datang dengan kekuatan dan dengan tangannya ia berkuasa. Lihat mereka yang menjadi upah jeripayanya ada bersama-sama dia, dan mereka yang diperolehnya berjalan di hadapannya. Ayat 11, seperti seorang gembala ia mengembalakan kawanan ternaknya dan menghimpunkannya dengan tangannya. Anak-anak domba di pangkunya, induk-induk domba dituntunnya dengan hati-hati. Setiap orang yang mau berjalan dalam Roh Kudus, berjalan bersama dengan Tuhan, mereka adalah orang-orang yang menyampaikan kabar baik. Amin. Saudara yang masih terima anugerah, tetap bekerja di tempat pekerjaan saudara, sampaikan kabar baik. Saudara masih punya tetangga, masih belum diminta mengisolasi diri, ya, keluarga besar, tetangga, sampaikan kabar baik kepada setiap orang. Berjalan dengan Tuhan itu kemana? Yohanes 12 katakan, siapa yang melayani aku, maka di mana aku berada, di situ pelayanku harus ada. Sampai di sini pelayan Tuhan. Saya tunjukin ya kemana Tuhan jalan. Saya tunjukin kemana Tuhan jalan. Lukas pasal 10 ayat 29 sampai ayat 30. Markus maaf. Iya Lukas ya, Lukas pasal 8 ayat 1. Ya, tidak lama sesudah itu Yesus berjalan berkeliling dari kota ke kota dan dari desa ke desa, memberitakan Injil Kerajaan Allah. Ke-12 muridnya bersama-sama dengan dia. Kita pelayan Tuhan, mau berjalan dengan Tuhan. Kemana Tuhan berjalan? Dari kota ke kota, dari desa ke desa. Ngapain? Traveling? Bukan. Ngapain? Touring? Bukan. Apa itu? Memberitakan Injil, memberitakan kabar baik, ya, memberitakan kabar baik. Dan dimanapun Tuhan ada, di situ juga muridnya ada. Dan ini janji Tuhan buat saudara dan saya yang pergi berjalan bersama Tuhan, memberitakan kabar baik. Markus pasal 10 ayat 29 ayat yang ke-30. Masa sekarang, apa itu 29 dan 30? Markus pasal 10 ayat 29 30. Jawab Yesus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang oleh karena aku dan karena Injil meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, ibunya atau bapaknya, anak-anaknya atau ladangnya. Ayat 30. Orang itu sekarang, kapan? Sekarang, bukan besok. Tapi teman-teman katakan sekarang. Orang itu yang tidak membuat anugerah Tuhan sia-sia dalam hidupnya, yang menjadi kabar baik oleh karena Roh Tuhan Allah ada dalam hidupnya. Dia pergi berjalan dari kota ke kota, dari desa ke desa, memberitakan Injil kasih karunia Allah. Tuhan katakan orang itu sekarang, pada masa ini, sudah dibilang sekarang, ditambah masa ini juga akan menerima kembali 100 kali lipat. Rumah, saudara laki-laki, saudara perempuan, ibu, anak, dan ladang, sekalipun disertai berbagai penganiayaan. Dan pada zaman yang akan datang, ia akan menerima hidup yang kekal. Memang tidak mudah saudara, dan tidak semua orang mau menerima pelayanan kita. Tidak semua orang mau menerima kabar baik kita. Tapi mari tetap lakukan saja. Amin. Mari tetap lakukan saja, karena janji Tuhan. Tidak nunggu besok, tidak nunggu masa datang. Sekarang saudara dan saya akan mendapatkan kembali 100 kali lipat. Ini ayatnya Pak Budi saudara. Kejadian masa dulu saudara. Siapa itu? Ishak. Dia menabur, dan pada tahun itu juga dia menuai 100 kali lipat. Sehingga dia makin kaya, bertambah kaya, sehingga menjadi amat sangat kaya. Semua itu suka ayat yang 30-nya. Lihat dan sebenarnya kan nabur dulu. Tapi yang dihafalkan anak-anak Tuhan seringkali bertambah kaya, makin kaya, menjadi amat sangat kaya. Ya semua siapa saya nggak suka gitu, semua mau gitu. Tapi lupa itu ayat sebelum
lipat tangan dan nganggur. Kerja lebih keras, amin. Kerja lebih keras, melayani Tuhan lebih sungguh-sungguh, nyembah lebih kuat. Yang ketiga, yang terakhir, langkah yang harus kita pakai untuk masuk kepada dimensi yang baru. Jangan diem. Oh, pintu sudah dibuka. Oh iya ya. Oh, pintu sudah dibuka ya. Oh boleh ibadah ya. Oh boleh nginjil ya. Tapi tidak pernah ngapa-ngapain. Tidak pernah ngapa-ngapain. Cuma diem. Itu yang sering kali kita mendengar. Kalau ada anugerah, sabar gitu. Pak Budi yang sering kali pakai istilah. Kalau ada waktu, sabar gitu. Kemudian sekarang saya masih kadang, kalau nangis, sabar dulu gitu. Kalau ada waktu Tuhan ngomong sabar. Mas kalau saya pikir-pikir dulu, kalau Tuhan ngomong sabar gitu. Nyabar, artinya apa? Bergegas. Ada pintu yang lebih cepat. Kenapa? Kalau pintu sudah dibuka, karena pintu itu ada masanya. Pintu ada masanya dibuka dan ada masanya ditutup. Kalau lagi dibuka, cepat dan dimasuki. Karena kalau sudah dibuka, tidak ada yang bisa menutup. Tapi kalau sudah terlanjur ditutup, nah itu masalahnya saudara. Nanti seperti 5 gadis bodoh, Mbok nangis banjir darah. Tuhan, buka pintu. Tuhan, buka pintu. Kalau sudah ditutup, tidak ada satupun yang bisa membuka. Jadi hari ini, selama masih ada kesempatan, cepat, sabar, ya, dalam pekerjaan, dalam pelayanan, dalam rumah tangga, belajar sabar, gitu ya. Saya seringkali mesti belajar dari Pak Budi, ya. Pak Gem selalu mendorong saya sabar, ya, sabar. Artinya bergegas kepada destiny yang daripada Tuhan. Sebab Amsal pasal 23 ayat 18 katakan, masa depan sungguh ada, amin. Masa depan sungguh ada. Enggak ada masa depan suram buat anak-anak Tuhan, amin. Yang ada adalah masa depan cerah, masa depan yang penuh dengan harapan. Di masa depan itu sungguh ada buat orang yang percaya. Mazmur pasal 71 ayat 18, untuk apa? Untuk memberitakan juga sampai masa tuaku dan putih rambutku, ya Allah, janganlah meninggalkan aku. Kenapa? Itu masa yang akan datang. Tuhan pun juga akan tinggalkan kita, supaya aku memberitakan kuasamu kepada angkat ini dan keperkasaanmu kepada semua orang yang akan datang. Saudara dan saya, masa yang akan datang, Tuhan akan tetap menyertai kita. Amin. Karena apa? Kita masih punya tugas. Apa itu? Anak cucu kita, angkatan yang akan datang, mereka harus mendengar yang namanya berita kuasa Tuhan, kuasa kemuliaan Tuhan. Bagaimana Tuhan bergerak, bagaimana Tuhan memberkati, bagaimana Tuhan menolong kita. Itu sebabnya saya seringkali memberitakan kepada kaum wanita, jangan pelit-pelit bersaksi kepada anak cucu kita, ya, tentang apa? Tentang perbuatan Tuhan, tentang keajaiban Tuhan, tentang pertolongan Tuhan dalam hidup kita. Biarkan anak-anak kita pun juga mengalami kuasa Tuhan, mengalami keperkasaan Tuhan. Seringkali Pak Budi ini hatinya lebih, kayaknya orangnya keras, tapi sebenarnya hatinya lebih lembut daripada saya, gitu ya. Dia lebih tidak tega lihat anaknya daripada saya. Kalau saya sejujurnya lebih tega lihat anak saya, ya. Saya biarkan, saya lebih tega. Saya lebih tega. Kenapa? Biarkan. Jangan cuma kita yang alami kesulitan. Kalau butuh anak-anakku harus mengalami kesulitan, saya tahu itu orang mendidik. Saya menjadi kuat seperti sekarang karena saya diizinkan Tuhan harus melewati yang namanya air mata dan penderitaan. Tapi itu membuat saya kuat. Maka saya harus juga mengizinkan anak-anak saya mengalami itu yang namanya air mata dan penderitaan. Tidak terus dirinya berhubungan. Kenapa? Karena itu akan melatih otot-otot iman mereka. Biar itu melatih iman mereka. Beri kesempatan. Biar mereka jalan dengan Tuhan. Biar anak-anak mengalami Tuhan secara pribadi. Bagian kita kasih nasihat, kasih kesaksian, kasih
kebenaran firman Tuhan bangunkan agar selebihnya biar mereka jalan secara pribadi dengan Tuhan. Biarkan mereka punya pengalaman hidup bersama dengan Tuhan, sehingga nanti mereka tidak lagi berkata, kalau dahulu aku mendengar tentang Tuhan dari papa-papaku, tetapi sekarang mataku sendiri memandang kepada Engkau. Saudara dan saya, masa depan sungguh ada. Tuhan akan tetap menyertai kita. Jalan dengan kuat, jalan dengan kuat. Ayat yang terakhir, Efesus pasal 2 ayat ke-6 sampai ayat ke-7, kemudian nyambung ayat ke-10, dan ya singkat pemain musik maju ke depan. Efesus pasal 2 ayat 6 sampai ayat ke-7, kemudian loncat ayat ke-10. Efesus pasal 2, dan di dalam Kristus Yesus Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di surga. Ayat ke-7, supaya pada masa yang akan datang Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikannya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Ayat yang ke-10, loncat ayat 10. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Amin. Saudara dan saya dipersiapkan Tuhan untuk pekerjaan yang baik. Kenapa, saudara? Karena di masa yang akan datang Tuhan akan menunjukkan kasih karunia-Nya yang berlimpah-limpah. Amin. Kalau hari ini kita pakai hidup kita untuk memberitakan kabar baik, kalau hari ini kita bawa hidup kita untuk melayani Tuhan, berjalan bersama Tuhan, dari kota ke kota, dari desa ke desa, membiarkan diri kita menjadi saluran berkat bagi banyak orang, maka firman Tuhan mengatakan masa yang akan datang Tuhan akan menunjukkan kasih karunia-Nya yang berlimpah-limpah. Kasih karunia Tuhan yang berlimpah-limpah bagi orang yang tidak menoleh ke belakang, yang pada hari ini bekerja lebih keras daripada yang lainnya supaya anugerah Tuhan tidak menjadi sia-sia. Maka mari percaya besok dan masa yang akan datang sudah menunggu bagi kita anugerah Tuhan, berkat berkelimpahan. Pada gurunmu akan menjadi kebun buah-buahan, bahkan kebun buah-buahanmu akan dianggap sebagai hutan, dan setiap hutan selain terakhir Roh Kudus akan membawa kita menikmati bagaimana Roh Kudus akan membawa kita kepada sebuah akselerasi. Apa itu akselerasi? Percepatan. Tapi hari ini mari sekali lagi minta kepada Tuhan, biar fire and glory of the last Pentecost itu menjadi bagian kita anak-anak Tuhan, gereja Tuhan di kembali ke tempat kami masing-masing. Mari Bapak kasih Tuhan, terimalah berkat
kasih daripada Allah Bapa, anugerah di dalam Tuhan Yesus Kristus, akan pertolongan Roh Kudus limpah dengan karunia, kuasa, damai, sejahtera, kesukaan, bimbingan Roh Kudus turun menyertai hidup terus semuanya pada siang hari ini sampai Maranatha. Diberkatilah keluargamu, diberkati pelayananmu, diberkati kesehatanmu, masa depan dan rencanamu, apapun yang kau kerjakan kau sentuh. Tuhan namanya jadi berhasil. Tuhan akan terangkat jadi kepala bukan ekor. Engkau akan tetap naik bukan turun ketika engkau tinggal dalam firman Tuhan, mentah dan melakukannya. Siang hari ini sampai Maranatha, tidak ada dunia benar terpotong, semua tergenapi dalam anugerah Tuhan yang yakin dan percaya. Semua berkata amin. Salam dan Tuhan Yesus memberkati saudara semuanya.